motif dan corak dari pohon PR cukuplah keren seperti ini teman-teman ya. Jadi kelihatannya angker dan banyak akarnya ataupun akar gantungnya dari atas yang menjulur ke bawah. Jadi setinggi apapun biasanya dia tuh suka numbuh akar gantung, si akarnya itu selalu menjangkau ke bawah. Nah pohon PR ini biasanya selalu numbuh kalaupun di pegunungan itu di atas batu. Dan pertumbuhan di atas batu pun pohon PR ini selalu subur karena akarnya selalu menjangkau ke bawah. Dan juga selalu numbuh juga di pinggir-pinggir kali yang ada bebatuan. Ini pohon PR ini selalu numbuh. Tetapi teman-teman semua ya, kelemahan dari pohon PR ini kalaupun kita dibikin bonsai, saya tuh belum tahu ataupun belum bisa teman-teman ya untuk pengendaliannya. Nah si kulitnya ini selalu dimakan rayap semacam ini. Ini harus bagaimana ya? Nah macam ini. Ini saya udah sering teman-teman ya kayak ini nih. Nih pohon PR ini kekurangannya ataupun kelemahannya macam ini. Pohon PR ini. Nah sekarang kalau dibandingkan dengan pohon amplas, nah macam ini teman-teman ya. Ini adalah pohon amplas. Pohon amplas ini memang si kulitnya ataupun si pohonnya itu licin macam ini, dan juga kelihatannya si pohonnya ini rapih. Itu pohon amplas. Nah sebetulnya pohon amplas ini banyak motifnya ataupun banyak jenisnya. Jadi bukan hanya ini aja. Dan kalaupun dilihat dari daunnya semacam ini ya. Nah ini adalah pohon amplas ya. Kalau di tempat saya ini pada nyebutnya pohon amplas, nggak tahu lah kalau di tempat teman-teman ya. Ini pohon amplas ini. Dan kalaupun dibandingkan dengan pohon PR semacam ini, nah macam ini ya, jadi panjangnya itu agak kurang. Nah itu teman-teman ya, dan kasarnya juga beda teman-teman ya. Jadi kasaran amplas yang ini teman-teman ya. Nah ini ya. Nah ini sengaja saya tanam di dalam pot macam ini ya, menggunakan batu bata. Ini usianya sudah hampir 1 tahun teman-teman ya. Sengaja saya grouping di sini supaya menyatu akarnya di bawah. Dan ini mungkin sebentar lagi kan saya bongkar karena ke atasnya pun belum diapa-apain ya. Nah itu perbedaan pohon PR yang ini ya dengan pohon amplas. Nah sekarang kita lihat ada pohon PR yang lebih angker lagi, yang lumayan agak besar teman-teman ya. Dan saya sengaja dibiarkan lebih dari ini bagusnya teman-teman ya. Kita lihat seperti apa pohon PR ini keunikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau review ataupun mau memperlihatkan kepada teman-teman semua perbedaan antara pohon amplas dan pohon PR. Nah seperti bagaimana perbedaannya pohon amplas dan pohon PR ini, kedua-duanya kalaupun kita dibikin bonsai itu sangatlah unik karena pohon ini mempunyai karakter yang cukup kalaupun kita tata dengan sempurna untuk program akar dan program ranting-rantingnya. Oke, saksikan terus videonya sampai tuntas, jangan sampai di skip karena teman-teman takut gagal paham, dan jangan lupa diklik dulu tombol like-nya, oke, dan komennya ditulis kolom komentar di bawah mengenai isi video ini. Juga tombol merahnya itu tombol subscribe-nya silahkan klik dulu, dan loncengnya juga dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, selamat menonton. Nah teman-teman semua, ini adalah saya di hutan teman-teman ya. Tetapi di sini saya ada di pinggir kalinya. Jadi di hutan ada kalinya semacam ini. Yang biasanya, dan kenapa saya sekarang berada di sini? Biasanya saya di sini suka berburu burung ya. Karena di sini suka banyak burung yang di kali itu teman-teman ya. Tetapi saya melihat ada pohon PR yang benar-benar berkarakter bagus teman-teman semua ya. Tetapi ini belum saya apa-apain, bahkan saya tata dulu di sini teman-teman ya. Nih bisa teman-teman lihat ya, ini pohonnya. Nah ini pun udah dipotong orang macam ini. Tetapi ini ke bawahnya ini cukup bagus, walaupun kita dibikin bonsai, walaupun ini kelihatannya lurus macam ini. Tetapi ini cukup lumayan teman-teman, daripada kita mencari-cari ataupun membeli bahan yang mahal.
Lebih baik semacam ini aja, pohon PR ataupun pohon amplas bisa kita manfaatkan untuk bonsai yang semacam ini, yang banyak di mana-mana numbuh, dan juga pohon amplas kita jadikan bonsai yang berkelas. Nah, ini teman-teman semua ya, ini adalah pohon PR yang tadi seperti tadi yang sudah saya tunjukkan, yang sudah saya tanam. Kalau ini masih hidup di alam seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ini atasnya itu udah ada yang motong nih. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Nah, ada yang motong nih. Mungkin mau dijadikan apalah, nggak tahu lah. Nah, itu ataupun mengganggu mungkin ke atasnya. Nah, ini rimbun sekali ini si daun-daunnya semacam ini. Dan ini kalaupun dilihat dari daunnya, nih pohon PR macam ini teman-teman ya. Memang ini juga kasar, tapi tidak sekasar pohon amplas ataupun daun amplas. Tetapi pohon PR ini ada kelebihannya seperti tadi yang sudah saya katakan teman-teman ya. Selalu ada rayap ataupun dimakan rayap ya, macam ini teman-teman ya. Tapi ini kalaupun tumbuh di alam semacam ini, masih dia bertahan kuat teman-teman ya. Nah, biasanya kalaupun kita pindahkan ke pot ataupun kemana ya, ini biasanya suka gagal dari kulitnya teman-teman ya. Nah, saya juga sebetulnya belum bisa untuk mengendalikan penyakit kulit pohon PR ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini juga ada tunasnya ya, yang sudah numbuh dari sini. Nah, ini ya, ini juga belum tinggi teman-teman ya, si tunas ini. Nah ini ya, ini kurang lebih sekitar 2,5 meter lah ketinggiannya. Dan motif dari pohonnya ini cukup keren ini ya. Cukup keren ini motif dari pohonnya. Nah, bisa teman-teman lihat kan. Nah, ada akarnya juga yang menjulur ke sini ya. Dan ya oke, langsung ke bawah. Dan ini ada akar juga yang melengkung ke sini. Nah, ini akarnya nih. Ini kalau ditanam ini numbuh teman-teman ya. Ini bisa ditanam ke tanah ya. Ininya. Kemudian ini dipotong, ini bisa numbuh keluar tunas di sini. Nah ya, ini bagian ke bawahnya nih. Wah, cukup keren nih teman-teman ya. Nih bisa lihat ya, bisa dilihat ini karakternya dari bonggol pohon PR ini ya. Nah ya, nah oke. Nah, ini kalaupun ini digali teman-teman, ini sebetulnya tidak susah karena di sini ada semacam lubang ini bekas pohon apa tuh yang tumbang di sini ya. Jadi ini kalaupun digali ini sebetulnya udah gampang ini, udah gampang. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Jadi akarnya ini benar-benar sudah berkarakter ya, dengan bagus ini. Nah, ini kalaupun kita bikin sepotong dari sini aja ya, dari sini ke atasnya ini bisa ditanam lagi, dan ini bisa dibongkar ke bawahnya sampai ke sini ya, untuk dijadikan bonsai yang kecil. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini akar gantungnya di sini yang cukup banyak. Ini sebetulnya ini bisa dibuangin nanti akar-akar yang serabutnya macam ini ya, kurang bagus, dan nanti dipelihara akar yang gede macam ini. Nah, sebetulnya teman-temannya untuk pohon PR ini memang motifnya seperti begini. Kalaupun numbuh di mana-mana atau apalagi kalaupun numbuh di batu-batu begitu ya, bahkan lebih bagus ya untuk karakter akarnya. Nah, ini sebelah sininya ini ya, bisa teman-teman lihat. Nah, jadi bekasan ataupun akar gantung yang sudah nembus ke bawah ini, jadi ini udah menyatu lagi dengan pohon yang ini. Nah, ini pun sama teman-teman ya, ini tadinya akar gantung dari sini, akar gantung kemudian tembus ke tanah, dan lama-lama ini akan menyatu juga ke sini. Nah itu ya. Nah, ini cukup keren teman-teman ya, motifnya juga cukup keren. Nah itu ya, ini belum saya papain nih, masih hidup di alam ini. Saya belum ada waktu nih untuk pengambilannya, tahu kapan ini ya, karena ini harus langsung ini untuk tidak di ground lagi. Kalau ini ya tidak perlu di ground lagi, udah bisa langsung ditanam di pot ini macam ini. Tapi ini pengambilan dari sininya, dari bawahnya ini harus benar-benar dapat dengan tanahnya supaya tidak stres ke pohonnya. Nah, ini teman-teman ya, sosok dari pohon PR seperti ini.
Kalaupun teman-teman ada yang belum tahu ataupun belum paham mengenai pohon PR yang biasanya hidup di hutan liar semacam ini ya, pohonnya dan daun-daunnya juga. Nah itu teman-teman ya. Nah sebetulnya saya teman-teman ya, mengenai pohon PR ini sebetulnya saya dulu udah pernah nyetek ya, macam ini dari batang ininya udah nyobain nyetek, ditanam cukup banyak dulu ya, ada 20 batangan. Sebetulnya itu numbuh teman-teman ya, numbuh dengan baik, tapi pertumbuhannya memang kalau tunas cepat keluarnya, akarnya itu benar-benar lama keluarnya teman-teman ya, udah lama sekali. Nah itu kenapa saya katakan selalu ada penyakit kulit dari pohon PR ini. Nah sebetulnya saya udah berhasil dalam penyetekan dari 20 itu kira-kira 15 pohonan lah yang numbuh teman-teman ya. Nah yang numbuh itu yang 15 pohon udah dikeluarin dari sungkupnya, kemudian juga udah kena panas, udah biasa, dan lama-lama satu persatu itu penyakit datang, semacam penyakit kulitnya macam ini nih. Nah macam ini teman-teman, bisa teman-teman lihat ini, macam ini penyakit kulitnya. Sudah saya semprotin obat-obatan apa ini itu ya, tetap aja itu tidak mempan, nggak tahu gimana ya. Pokoknya dalamnya itu, pokoknya ini penyakit ini si rayapnya itu nembus ke dalam, satu persatu mati. Sekarang sisanya tinggal satu teman-teman. Nah itu saya kerugiannya, memang sih itu juga pengalaman teman-teman ya, pengalaman tidak apa-apa itu juga. Tetapi ini satu lagi juga yang ini yang sudah berkarakter bagus macam ini, saya juga sebetulnya lagi memikir harus bagaimana ini cara pengambilannya ataupun pemindahannya dari alam semacam ini langsung ke pot, apa harus bagaimana. Nah itu teman-teman ya, jadi supaya tidak terkena sama penyakit. Nah itulah teman-teman semua ya, perbedaan antara pohon PR semacam ini ya, ataupun teman-teman semua bisa melihat lebih jelas lagi pohon PR itu semacam ini, dan tadi pohon amplas yang tadi sudah saya perlihatkan sama teman-teman semua. Mudah-mudahan pendapat kalian juga sama, mungkin ada juga perbedaan ya, mungkin kalau di tempat kalian ini semacam ini pohon apa namanya, dan di tempat saya pohon PR di sini namanya ya umumnya, yang tadi pohon amplas, mungkin di tempat kalian berbeda ya, ini pohon apa namanya. Silahkan di komen, ditulis di komentar ya, kita sharing aja, berbagi pengalaman kita, satu hobi, satu perjuangan untuk mengembangkan karya seni bonsai. Oke, terima kasih banyak kalian sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.